Arabiah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ahli baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah atau ucapan ar-rabi'atu yang keempat dari bab yang kedua, dari bab yang ketiga ya. An Utsmani radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Man, adapun barang siapa itu taroka, meninggalkan siapa seseorang ad-dunya, kepada dunia. Maksudnya meninggalkan dunia itu bagaimana sih? Aku tidak telap, kata Pak Janis ya kan. Sedangkan kita hidup masih di dunia. Definisinya bagaimana sih Pak penjelasannya? Bian akol lah. Gambarannya, contohnya seseorang itu andaikan menyedikitkan as-subu'a, kepada kenyang. Jadi sesuai hadis Nabi, makan itu sebelum kenyang berhenti. Nah, itu bikin sehat. Nah, jangan banyak-banyak sampai kekenyangan. Nah, itu yang bikin tidak sehat. Nah, ya, itu. Karena kalau kata dokter, itu dokternya ada itu. Segala sesuatu, hal apapun, penyebab pertama penyakit itu adalah dari makanan. Yang kedua baru dari pikiran, ya, itu. Jadi kalau sekiranya mau kenyang, disudahi. Atau kalau ada makanan apapun ya jangan semuanya diuntal atau dimakan, ya kan itu. Setidaknya ada diri kita itu menahan sesuatu yang sebenarnya kita tuh pengen. Dengan maksudnya itu apa itu namanya ya? Menahan dunia tadi. Nah, maksudnya sahabat Utsman tuh begitu. Selain itu aqallu wal aklu, dan juga menyedikitkan makan. Wa bughdus sana'i, dan juga membenci dipuji, minan nasi, dari para manusia. Jadi jangan seneng dipuji sama manusia itu ya. Tidak ada untungnya. Cuman seolah-olah elok gitu ya, padahal tidak elok. Kadang icek-iceknya muji rupanya nyibir Pak RT ya. Nah itu ya kan itu. Nah, terus begini ya. Namanya kita itu ya kan, kita itu kemarin sudah saya sampaikan juga ya, tapi ini biar kita itu nggak lupa, kita itu kok dipuji sama orang lain atau dianggap baik sama orang lain, itu diingat-ingat, karena kita masih disayangi oleh Allah, aib kita masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman itu tok. Nah ya, bukan kok kita hebat, kita baik, kita enggak. Nah, kita dipuji orang itu, ya kan? Atau kita itu dianggap baik sama orang. Nah, itu ya karena aib kita tuh masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya contoh, ya macam ini Pak RT. Saya kan cacanya ngaji Pak RT, ya kan? Nah, bacokan caknya ustadznya, iceknya kan? Nah, itu. Nah, tapi karena itu tadi Pak RT, aib saya tidak dibuka sama Allah. Kalau mungkin Pak RT tahu sehari-hari saya, ya kan? Tidurnya ngorok, mungkin ngencas pula, atau mungkin ada hal-hal yang lain. Kalau kok Pak RT ketahui mungkin, icaknya wae ngomong tidurnya wae ngencas lah umpama, itu contoh kecil umpama kan. Macam itu. Karena aibnya masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum hal-hal yang lain. Qala al-mu'allif rahimu, yang paling tahu aib kita di rumah itu ya orang rumah kita. Nah itu. Makanya kata Nabi, perempuan tuh langsung masuk surga plung, karo istilahnya perempuan itu bisa menjaga rahasia suaminya. Nah, tentang bab ini tadi, barang siapa kok mau meninggalkan dunia, menurut sahabat Utsman yang ditafsiri oleh Imam An-Nawawi itu maksudnya itu mengurangi kekenyangan, jangan kenyang-kenyang.
Nah, secukupnya wae makan itu. Jangan kok menuruti nafsu tadi. Nah, itu. Dan juga menyedikitkan makan, bukan kok pelit, tapi ingin melaksanakan tentang ini gitu loh. Itu ada dua versi masalahnya Pak RT. Orang makan sedikit dengan orang menahan perkara dunia karena ilmunya, itu dengan orang pelit itu beda-beda dikit ya. Ada orang menahan tuh karena pelit Bang Edi, bukan kok karena bukan kok karena menjaga ibaratnya meninggalkan dunia tadi gitu. Jadi kalau seseorang kok menahan makannya dan dia benci atau tidak seneng lah, artinya itu tidak berbunga-bunga, hatinya nggak gembira. Andai kan kok dipuji oleh manusia lain, konsekuensinya macam mana kalau orang bisa seperti itu ahabba, maka akan mencintai kepada orang tersebut siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut sahabat Utsman, barang siapa bisa meninggalkan dunia, artinya itu seminimal mungkin kita menggunakan dunia itu seperlunya saja, tidak angah-angahan, tidak wah-wahan, tidak menuruti gaya ibaratnya kan. Nah, karena kalau kita hidup menuruti gaya, ya memang mahal Pak RT, memang tidak ada habisnya. Nah, kalau kita menuruti nafsu, menuruti gaya, maka orang yang bisa menahan sedemikian itu, ya, dan dia tidak suka kalau dipuji-puji, jadi dia berbuat itu tidak perlu orang nampak, tidak perlu orang tahu, nak dipuji, nak tidak urusan ya. Nah, kenapa kok nanti dicintai oleh Allah? Li'annahu, karena orang yang sedemikian itu tarku riya'i, akan meninggalkan daripada riya. Riya itu bagaimana sih Pak? Riya itu mudah. Nah, itu asal di hati kita tuh ada rasa, wah biar dinampaki Pak Lupi, biar dianggap Pak Lupi begini, dianggap Badur begini, nah, dianggap kawan begini. Nah, itu Pak RT, kalau di hati kita ada rasa-rasa seperti itu, itulah disebut riya namanya. Karena riya itu tidak nampak. Nah, ya. Riya itu pamer itu yang nampak, kalau riya itu yang tidak nampak. Nah, yang tidak nampak supaya dinampakkan, supaya orang lain nampak. Itu namanya riya. Wa tafakhuri, dan juga unggul-unggulan atau berlomba-lomba dalam dunia, karena dia meninggalkan riya dan meninggalkan menumpuk-numpuk dunia. Makanya nanti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin rumusnya itu loh. Dunia itu pokoknya di tangan wae. Jangan sampai di hati. Itu wae. Asal yang di tangan kita atau atas kendali kita gitu wae. Nggak usah kok sampai di hati. Nah, itu. Nanti apapun yang terjadi itu akan tenang, tidak pening Pak Janis ya. Apalagi perkara pete kemarin, balik ke pete kemarin ya, itu qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, itu rumusnya seperti itu. Harta atau dunia itu di tangan wae, atau pangkat atau jabatan apapun itu jangan sampai di hati itu ya. Karena kalau dunia itu sampai ke hati, akhirnya kita akan mudah sakit hati gitu loh ya. Waman, dan adapun barang siapa itu taroka, meninggalkan siapa seseman, adunuba kepada dosa, ahabba maka akan mencintai kepada orang tersebut siapa al malaikatu, para malaikat. Pak Janis, Pak RT, Pak Lupi, Bang Edi, siapapun itu ya kan, kalau kita kok berusaha meninggalkan dosa yang di dalam Islam itu disebut dosa, maka malaikat tuh bahagia, ngacungkan jempol ke kita. Kenapa kok malaikat seneng Pak? Li'annahu, karena sesungguhnya malaikat ketika kita itu meninggalkan dosa, layata abu, tidak susah, tidak sulit, tidak repot al-katabata di dalam menulis. Kalau kok kita tidak berdosa Pak Janis, kan malaikat yang ditugasi nulis kejelekan tuh tidak repot nulis Pak. Oh, tidak dosa, tidak. Jadi tidak payah nulis, tinggal senyum gitu. Jadi senang dia, bahagia. Nah, santai Pak RT dia kan. Ya, coba kalau kita dosa, oh ini, walah nengok pirang, nengok iklan, walah itu tadi ngintip, wah itu tadi pamer, walah semacam-macam, capek dia, gitu loh. Lah kalau udah macam itu kan enggak, santai wae.
Dingon wae, itu oh ke masjid Pak Janis, oh jamaah, oh ngaji kan gitu. Lah sedangkan itu peraturannya agak repot pula, ya kan? Mencatat Pak ya, mencatat, ditengok, kayaknya ya, ditunggu dulu coba. Lah jadi dilakukan Pak Janis, lah baru dicatat. Setelah dicatat nanti umpama dia kok berbuat baik, lah nak suruh ngapus pula, tidak repot itu. Nah, coba kalau Pak RT dah, kau gitu jengkel ibaratnya. Nah, itulah gambarannya. Kalau kita itu kok meninggalkan dosa, ya, itu malaikat seneng karena tidak repot tadi. Umpama tidak jadi dihapus, ya tetap dia nulis. Umpama nak terus Pak RT berbuat baik kan dihapus. Ittabi'u wattabi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha, kan begitu rumusnya. Ikutilah perbuatan baik dengan perbuatan buruk dengan perbuatan baik tamhuha, maka akan menghapus apa perbuatan baik tersebut kepada perbuatan yang buruk. Tidak kangelan lagi, repot lagi malaikatnya. Nah, tidak apa-apa. Yang penting kan cuma salah satu, ya kan? Cuma salah satu, tidak kedua-duanya repot. Jadi yang satu tadi bisa bantu kawannya. Nah, gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bil ilmi darini abi ya rabbal. Itu maksudnya begitu. Ya, entah macam mana ini dikelahnya, pokoknya begitulah keterangannya ya. Artinya malaikat yang tugas mencatat tidak baik tadi, dikarenakan kita itu istilahnya itu berbuat meninggalkan dosa tadi, tidak payah mencatatnya, tidak repot. Yaitu rupanya alladzina, malaikat-malaikat yaktubuna, yang pada menulis siapa malaikat tadi, asayyi'ata, kepada asayyi'ati, kepada kejelekan. Wa man, dan adapun barang siapa itu hasima, memutus atau ma'a, hasima memutus atau ma'a kepada berharap anil muslimina, dari orang-orang Islam, qata'ahu, artinya memutus siapa orang tersebut hu, kepada toma, anhum, dari muslimin, ahabba, maka akan mencintai hu, kepada orang tersebut siapa al muslimuna, orang-orang yang Islam. Jadi kita sama orang lain, ya kan, sama siapapun itu jangan toma, jangan mengharap nanti dihormati, jangan mengharap nanti dikasih ini, dikasih itu, lost way. Nah, itu nanti kita akan dicintai karena nggak merepotkan orang lain Pak Janis. Nah, contoh begini, nah, coba macam kita ini, macam saya ngaji, nah harus Pak Janis mundu ini, kan repot. Nggak usah berharap yang seperti itu, nanti merepotkan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabb. Itu contoh kecil yang di kita-kita, ya kan itu. Nah, terus semacam biasanya Pak Janis cerita kan, malas tempat tak nulis ngapo, nggak dikasih apa-apa karena kita ingin tadi. Nah, karena kita tomak tadi. Kalau enggak kan enggak. Nah, Pak Mukhlis ya santailah, datang-datanglah, aku enggak mikir ngasih kan gitu. Yang Pak Janis pun lost hatinya karena enggak menginginkan nanti dikasih kopi, dikasih teh atau dikasih ini itu, enggak mikir itu kan gitu. Nah, ya. Itu man khasima atau ma'a anil muslimina akhabahu al muslimun li anahu, karena sesungguhnya toma itulah yukadiru, tidak merusak atau tidak mengotori qulubahum, kepada hatinya orang-orang muslim. La yukadiru, tidak mengotori, merisaukan ya, tidak merisaukan, merisaukan ya, yukadiru biasanya maknanya apa kok, meresahkan ya, meresahkan qulubahum, kepada hatinya orang-orang muslim. Jadi nah ini bisa kita pegang, bisa kita ambil manfaat apa makalah yang keempat ini, yang dari sahabat Utsman itu, ya kan. Yang pertama, andaikan kita mau meninggalkan dunia, yang maksudnya meninggalkan dunia terus kok ndak butuh bojo, ndak butuh kerja, ndak butuh duit, bukan begitu. Artinya kerja itu ya sewajarnya kerja, makan ya sewajarnya makan, tidur sewajarnya tidur. Ibarat berhubungan berkanti dengan kawan ya sewajarnya berkawan. Lah, andaikan kita bisa seperti itu, tidak berlebih-lebihan, tidak istilahnya itu menumpuk-numpuk harta segala macam, maka itu nanti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua,
Andaikan kita mau berusaha meninggalkan dosa, ya kan? Sudah tahu itu dalam agama, menurut agama itu salah, dosa, ya kan? Andaikan kita mau meninggalkannya, maka kita akan dicintai oleh para malaikat. Kenapa begitu? Dikarenakan mereka tidak repot untuk menulis kesalahan kita tadi, kan gitu. Dan andaikan kok kita itu mau memutus rasa tomak dari orang-orang Islam atau orang lain, maka akan dicintai orang lain juga. Itu makalah yang keempat. Wal maqalatu, dan adapun maqalah atau nasihat al khamisatu yang kelima, an Ali, tadi dari sahabat Utsman ya. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karrama, dan semoga memuliakan siapa Allah wajahu, kepada wajahnya sahabat Ali. Ini saya jelaskan kenapa sahabat Ali kok khusus julukannya itu karramallahu wajah, ya. Karena sahabat Ali itu dari mulai lahir pecetet. Tahu lahir pecetet Bang Edi? Lahir maksudnya baru dari lahir ya kan? Nah, sampai beliau meninggal ya kan? Itu beliau tidak pernah menengok alat kelaminnya sendiri. Nah, itu pokoknya wajahnya bersinar. Nah, itu kalau kita udah enggak, malah untuk mainan Pak RT. Apalagi yang baru balik dari Jambi itu. Ini bagaimana ini katanya kan itu. Kok bentuknya begini kan gitu. Belum yang lainnya ya kan, nah, punya pasangannya, walaupun toh boleh ya Pak Janis ya kemarin ya kan. Ya tapi kalau sahabat Ali enggak, apalagi kok punya orang istrinya ya kan, punya dia dewek tidak pernah nengok. Tapi kalau kata Pak Janis, kalau tidak ditengok tidak seru ya Pak, ya terserah. Uang itu dibolehkan. Maksud saya tadi menjelaskan ini loh ya. Julukan dari sahabat Ali itu karramallahu wajah, itu maksudnya beliau dari mulai lahir sampai beliau meninggal itu tidak pernah melihat alat kelaminnya. Nah, itu seperti itu maksudnya. Nah, ya itu. Wal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bil bidarin ya rabbal. Lah kalau kita kan ndak ketutup wae nak dibuka-buka kan begitu. Nah, ini diteruskan ya. Inna min naimid dunya itu yakfika al islamu nikmatun. Inna min naimid dunya, sesungguhnya itu dari sekian banyak nikmat-nikmatnya dunia, yakfika maka akan mencukupi kepadamu apa al islamu Islam, mencukupi nikmatan sebagai nikmat. Apapun kenikmatan dunia itu ya kan, itu cukuplah Islam itu menjadi nikmat. Nah, itu tidak perlu kok bayangkan yang aneh-aneh. Nah, itu begitu ya. Karena Islam itu sendiri fa inna domuni amillahi, karena sesungguhnya paling besar-besarnya nikmatnya Allah lil abdi kepada hambanya, itu ikhrajuhu, mengeluarkannya Allahu kepada hambanya, lahu kepada hambanya minal adami dari tidak ada ilal wujudi kepada wujud. Ini sudah pernah saya terangkan dulu ya. Jadi nikmat yang pertama sebelum Islam loh ya. Nikmat yang pertama sebelum Islam itu adalah kita masih hidup ini, kita ada. Ya, itu nikmat yang pertama yang terbesar. Karena apa? Kalau kita tidak diwujudkan oleh Allah, Pak Janis nggak ada, nggak ketawa-tawa. Nah, nggak mengenal Islam, nggak tahu Allah, nggak mengenal Allah, itu nikmat terbesar yang pertama. Yang kedua, wa ikhrajuhu minadz-dzulumatil kufri, dan juga keluarnya orang tersebut dari gelapnya kekufuran ila nuril islami, kepada cahayanya agama Islam. Pokoknya makanya dulu Islam tok sudah elok. Ya tapi kan tidak boleh kita ibaratnya itu qanaah tentang cuman seperti itu. Kita harus berusaha. Pakailah hadis Nabi bahwasanya hidup ini apa sih? Hidup itu untuk mengelola kita, untuk menambah kebaikan. Mati itu apa sih? Adalah keistirahatan kita dari potensi untuk kita itu melakukan
dosa atau kejelekan. Jadi hidup kita untuk menambah kebaikan selagi masih dikasih hidup sama Allah. Andaikan kita dikasih mati nanti sama Allah, itu kita istirahat atau berhenti dari potensi kita bermaksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsinya, itu intinya. Jadi dinikmati hidup tuh, jangan sampai mati itu diminta tuh, kalau bisa jangan Pak Lupi ya. Pesan saya yang ngaji-ngaji itu jangan sampai minta mati, usahakan minta hidup bang dia. Jangan minta mati. Assalamualaikum. Pak Tamrin pun begitu, jangan ya. Mintalah hidup. Kenapa kok begitu? Karena orang tuh masih hidup itulah bisa menambah kebaikan. Nggih, nggih. Aja njaluk mati sik nggih. Wis pokoke urip. Tapi Pak sengsara. Pokoke anggere wis urip wis apik, Mbah. Nggih. Ngoten. Nah, hidup kita ini untuk menambah kebaikan. Andai kan nanti kita sudah ajalnya pastinya sudah dipastikan mati oleh Allah, yaitu sebagai istirahat kita dari potensi kita berbuat tidak baik atau maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya begitu ya. Jadi diingat-ingat itu. Nikmat terbesar yang pertama diberikan Allah kepada kita yaitu nikmatnya wujud, dari tidak ada terus diwujudkan oleh Allah. Yang kedua, nikmat terusnya kita dan mendapatkan agama Islam, karena kita asalnya dari kegelapan menuju cahayanya Islam. Wa inna min istigholi yakfi katoa. Wa inna min istigholi, dan itu dari kesibukan, yakfika maka cukup bagimu apa ta'atu ta'at, sugulan sebagai kesibukan. Minas sugoli ya. Nah, jadi itu seperti yang saya sampaikan dulu itu ya. Andaikan kok kita itu sibuk, sibuklah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita enggak ngaji, enggak ke masjid, enggak sholat, enggak melakukan perintahnya agama, kita sibuk juga. Tetapi bukan tentang ngaji, bukan tentang agama. Kadang mandak yang enggak karu-karuan ya. Nah itu rumusnya. Ini salah satu dalil pendukungnya ya. Fata'atullahi, maka adapun taat kepada Allah Ta'ala itu adumul istigholi, paling besar-besarnya menyibukkan diri kita. Nah, di situ dimaknai apa, Pak? Asyugol tuh. Sibuk. Sama wae. Asyugol tuh. Dimaknai apa di situ? Kesibukan juga. Isgoli. Nah, dimaknai apa itu? Kesibukan, sama kan itu. Wa inna minal ibarati, dan sesungguhnya andaikan kita mau mengambil daripada ibarat al-udoti, artinya mengambil nasihat, yakfi maka mencukupi kepadamu apa al-mautu, kematian, ibaratun sebagai ibaratan sebagai ibarat. Jadi andaikan kita mau berpikir untuk mengembangkan keimanan kita kepada Allah, cukuplah kematian sebagai ibarat untuk kita menjadikan semakin yakin, semakin bersyukur, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Fa'inal mauta, karena sesungguhnya kematian itu akbarul mawaidi, paling besar-besarnya nasihat linnasi, bagi para manusia. Jadi makalah yang kelima dari sahabat Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah. Beliau menyatakan yang pertama, senikmat-nikmatnya dunia itu cukuplah bagimu yaitu Islam sebagai nikmat. Diterangkan juga sebelum itu adalah nikmat wujud, yang asalnya kita tidak ada, terus dikasih nikmat terbesar oleh Allah yaitu kita diwujudkan. Ada jadi Pak Lupi ya kan, dari orang tua kita, ada Pak Janis dari orang tua kita, itu pertama. Setelah itu baru nikmat Islam, karena menjadikan kita menjadi berjalan di jalan yang terang. Yang kedua, kalau kok andaikan kita sibuk, maka cukuplah kita menyibukkan diri taat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang ketiga, andaikan kok kita menginginkan nasihat, maka cukuplah kematian sebagai nasihat untuk kita semua. Wal maqalatu as-sadisatu wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.